si Pulung, Pancasila juga menita apal. Kamu teh belum hafal Pancasila? Belum, Mbah, kalau sama makna lambangnya. SMP kita ini SMP favorit. Nah, jangan sampai gara-gara kamu tidak hafal Pancasila, maka penilaian masyarakat terhadap sekolah kita ini menurun. Ini siapa yang mencontek siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalina dengan NPM 30622561197 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menganalisis video sayap kecil Garuda dan pejuang pendidikan. Video pertama yang akan saya analisis yaitu sayap kecil Garuda. Satuan Indonesia, lambangnya pohon beringin atau pohon jambu kelutuk ya? Lung, ada kamu di TV, Lung. Aduh, si Pulung, Pancasila juga menita apal. Kamu teh belum hafal Pancasila? Belum, Mbah, kalau sama makna lambangnya. SMP kita ini SMP favorit. Nah, jangan sampai gara-gara kamu tidak hafal Pancasila, maka penilaian masyarakat terhadap sekolah kita ini menurun. Ini siapa yang mencontek siapa? Sayap kecil Garuda adalah video yang menceritakan seorang anak yang bernama Pulung. Dia adalah siswa SMP kelas 2. Pada saat diwawancarai, Pulung diberi pertanyaan tentang Pancasila dan makna lambang Pancasila. Tentang Pancasila, namun Pulung belum hafal Pancasila dan makna lambangnya. Pulung memiliki daya ingat yang lemah. Setiap anak berbeda-beda tingkat daya ingatnya. Pulung adalah anak yang baik hati. Sepulang sekolah, sebelum Pulung mengaji ke masjid, Pulung adalah anak yang rajin membantu kakeknya. Sepulang dari sekolah, suatu hari ibu Pulung pulang dan ingin mengajak Pulung untuk ke Jakarta, namun Pulung tetap memilih untuk bersama kakeknya. Pulung memang sulit menghafalkan Pancasila, tetapi jiwa dan keseharian Pulung telah mewakili atau hidup dengan Pancasila. Pesan moral dari sayap kecil Garuda adalah Pancasila bukan untuk dihafalkan saja tanpa dijiwai dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang berbeda-beda keahliannya dalam hal tingkat daya ingat kehidupan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai pendapat orang lain tanpa memaksakan kehendak kita, harus mendengarkan pendapat orang lain dulu, tidak membeda-bedakan teman yang muslim dan non-muslim, dan lain-lain. Video kedua yang saya analisis adalah Lentera Indonesia, kisah perjuangan pendidikan di Alor. Eksotisme alam, budaya, dan tradisi masyarakat jadi identitas tanah ini. Inilah salah satu tanah surga di timur matahari. Di sisi lain ada ironi tentang jauhnya sentuhan pendidikan pada generasi penerus Alor. Hambatan ekonomi, dan jauhnya akses ke pusat kota.
Padahal bukankah pendidikan jadi jembatan asa demi memperbaiki masa depan? Pesona keindahan alam di pedalaman yang masih asli pepohonannya dan sungai-sungainya dan lain-lain, namun akses ke kotanya yang sangat jauh. Tanah ini juga disebut sebagai tanah surga. Masyarakat yang masih melakukan tradisi budaya yang masih asli. Vera Ertiana dan suaminya adalah salah satu guru garis depan untuk membuka gerbang pendidikan di Tanah Alor melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor. Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak di Desa Padang Panjang. Di desa ini juga tidak tersampaikan aliran listrik di pelosok-pelosok daerah. Anak-anak juga tidak memakai seragam untuk hadir ke sekolah seperti biasa di daerah kota. Seperti kisah pada film Denias yang ditunjukkan kepada anak-anak yang bersemangat sekolah, Vera berharap setidaknya anak-anak di Desa Padang Panjang minimal dapat bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta juga cinta tanah air. Vera dan suaminya yang bertekad mengabdi seumur hidup mereka untuk mengajar di Desa Padang Panjang itu belum pasti dari kebijakan pemerintah daerah. Sejak dini anak-anak itu belum tahu daerah lain selain tempat tinggal mereka. Seperti contohnya presiden mereka tidak tahu, daerah yang berdekatan dengan mereka tidak tahu, mereka hanya tahu tentang daerah yang mereka tinggali, yaitu Alor. Sebelum Vera Ertiana datang ke daerah dan suaminya untuk di daerah Alor, di SD tersebut belum melaksanakan upacara bendera. Setelah mereka datang, dilaksanakanlah upacara bendera setiap Senin untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada anak-anak pada usia dini. Keputusan Vera dan suami untuk mengajar anak-anak di Desa Panjang diikuti konsekuensi yang panjang, dan Vera meninggalkan anaknya yang berumur 1,5 tahun dan tinggal bersama keluarga di Solo. Walaupun anak-anaknya membutuhkan seorang ibu, tetapi Desa Panjang tersebut lebih memerlukan seorang guru untuk mendidik anak-anak bangsa. Sekarang adanya sekolah kelanjutan SMP, walaupun ada 2 kelas saja, kelas 1 dan kelas 2, dan pikiran warga yang mulai terbuka tentang seberapa pentingnya pendidikan. Salah satunya adalah dalam murid kelas 4 yang sudah begitu sangat semangat menimba ilmu yang membuat para guru kagum. Setiap hari dia berjualan 3 kilometer dari rumahnya. Keesokan ke sekolah setiap hari, dia selalu datang lebih awal dari teman-temannya dan gurunya. Delmar merupakan teladan bagi murid-murid lainnya dan teman-temannya. Padang Panjang adalah buah dari tidak meratanya pendidikan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Mereka harus memanfaatkan keterbatasan akses yang ada, menggunakan dengan daun-daunan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang sedang belajar. Seperti berhitung, mereka menggunakan alat bantu dengan daun. Semua anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun keterbatasan akan akses dan prasarana yang kurang meratanya diterapkan oleh pemerintah. Hanya di ibu kota atau kota-kota saja yang dapat diakses atau prasarananya yang lebih lengkap. Pesan moral Lentera Indonesia, kisah pejuang pendidikan di Alor Guru
guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk mendidik anak muridnya. Seorang guru yang rela meninggalkan keluarganya untuk mengabdi dan mengajar, dan semangat anak-anak dalam menuntut ilmu walaupun prasarana dan sarananya yang kurang ataupun tempat tempuh dari rumah mereka yang jauh. Mereka bersemangat untuk menuntut ilmu. Mereka memiliki cita-cita yang indah di masa depan. Semoga dapat meraih cita-cita tersebut. Contohnya adalah sikap bertanggung jawab siswa dan siswi yang diberikan tugas oleh gurunya untuk dikerjakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh gurunya masing-masing. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.